Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada informasi terbaru lagi nih teman-teman, yaitu tentang bagaimana rute perjalanan atau kunjungan ke IKN dan apa saja daftar tempatnya. Jadi di IKN ini ada beberapa tempat yang termasuk dalam rute kunjungan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dalam kunjungan ke IKN, masyarakat akan dibawa menggunakan bus listrik untuk mengunjungi tempat-tempat yang menjadi rute perjalanan di kawasan IKN. Seperti dilansir akun resmi IKN, daftar tempat yang menjadi rute perjalanan selama kunjungan ke IKN itu terdiri dari Bundaran Sumbu Kebangsaan Timur, Plaza Seremoni, Bundaran Sumbu Kebangsaan Barat, dan Taman Kusuma Bangsa. Adapun rute perjalanan atau kunjungan ke IKN, yaitu mulanya pengunjung akan berkumpul pada titik kumpul di rest area atau simpang Truman, yang kemudian perjalanan akan menuju titik pertama di Bundaran Sumbu Kebangsaan Timur. Dari sana pengunjung akan menuju Plaza Seremoni yang terdiri dari mini amphitheater, forest trail gallery, dan visitor center. Lalu perjalanan akan dilanjutkan menuju titik selanjutnya, yaitu ke Bundaran Sumbu Kebangsaan Barat. Selanjutnya pengunjung akan menuju Taman Kusuma Bangsa yang terdapat sejumlah landmark seperti Istana Garuda, Istana Negara, dan kantor Kemenko. Dan akhirnya perjalanan akan berakhir di titik semula. Berikut ini serba-serbi tentang tempat-tempat yang termasuk dalam rute perjalanan selama kunjungan di IKN. Pertama, Sumbu Kebangsaan. Sumbu Kebangsaan adalah ruang terbuka di IKN yang menjadi simbol hubungan harmonis antara alam, manusia, dan nilai luhur kebudayaan. Sumbu Kebangsaan IKN menggambarkan keharmonisan hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan alam lingkungan, serta manusia dan sesamanya. Di sepanjang Sumbu Kebangsaan terdapat 3 jenis ruang terbuka, yaitu Plaza Seremoni, Plaza Sipil, dan Plaza Bineka. Kedua, Plaza Seremoni. Plaza Seremoni merupakan ruang terbuka pertama dari 3 ruang terbuka di sepanjang Sumbu Kebangsaan IKN. Plaza ini terletak di sisi selatan Istana Kepresidenan. Ruang terbuka pertama yang luas ini memberikan kesan formal dan megah. Area utama di ruang terbuka Plaza Seremoni adalah lapangan upacara, gedung pusat pengunjung, lapangan komunitas, plaza utama, dan taman rawa. Ketiga, Taman Kusuma Bangsa. Taman Kusuma Bangsa adalah taman memorial atau kenangan yang didirikan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan, pejuang, serta pendiri bangsa Indonesia. Taman ini dirancang sebagai tempat penghormatan bagi para pahlawan Indonesia, sekaligus sebagai solusi sementara sebelum adanya makam pahlawan di IKN. Taman yang sebelumnya disebut sebagai kawasan Memorial Park ini menjadi monumen sekaligus ruang publik untuk mengenang jasa-jasa pahlawan kemerdekaan. Kemudian syarat dan cara berkunjung ke IKN. Seperti diketahui, sejak 16 September 2024 kemarin, kawasan IKN dibuka untuk kunjungan masyarakat umum.
Bagi yang ingin berkunjung ke IKN dapat melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu melalui aplikasi resmi IKNOW sesuai jadwal kunjungan yang tersedia. Nah, bagi teman-teman yang mau berkunjung ke IKN dan masih bingung bagaimana caranya, nah ini berikut ini langkah-langkah untuk melakukan reservasi kunjungan ke IKN via aplikasi IKNOW, yaitu unduh aplikasi IKNOW via Play Store atau App Store. Buka aplikasi IKNOW lalu registrasi atau daftar akun. Lalu login masuk akun dengan email dan password. Klik menu kunjungi Nusantara atau visit Nusantara. Pilih tanggal dan waktu kunjungan yang tersedia. Selanjutnya pilih kunjungan KIPP umum. Tambahkan tiket maksimal 5 tiket per orang. Klik registrasi lalu diarahkan untuk check out. Isi data kontak, informasi, dan data diri pengunjung. Klik lanjutkan lalu diarahkan ke tinjau pesanan. Pastikan data sesuai, lalu klik kolom konfirmasi. Klik kirim pendaftaran dan tunggu prosesnya. Pesanan terkonfirmasi, tiket akan dikirim ke email. Tunjukkan tiket kepada petugas saat berkunjung ke IKN. Kemudian pengunjung wajib menunjukkan bukti pendaftaran IKNOW kepada petugas begitu sampai di titik kumpul IKN. Pastikan jumlah orang yang datang sesuai dengan jumlah orang yang terdaftar di aplikasi IKNOW. Setelah proses registrasi selesai, pengunjung bisa mulai mengeksplorasi kawasan IKN. Berikut rangkaian kegiatan mengeksplorasi kawasan IKN Nusantara. Pengunjung akan didampingi liaison officer atau LO untuk melakukan perjalanan menggunakan bus listrik ke Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa. Pengunjung turun di halte Plaza Seremoni Barat, kemudian pengunjung diperkenankan untuk mengunjungi Plaza Seremoni yang berada di sebelah timur dan Taman Kusuma Bangsa di sebelah barat. Jam operasional kunjungan ke IKN dan tata tertibnya. Jam operasional kunjungan ke IKN Nusantara berlangsung mulai pukul 9.00 sampai 17.00. Selama berkegiatan di IKN, pengunjung wajib memenuhi tata tertib sebagai berikut, yaitu pengunjung dilarang berkeliling menggunakan kendaraan pribadi. Bagi masyarakat yang membawa kendaraan pribadi, dapat memarkirkan kendaraan di titik rest area dan simpang turunan. Pengunjung wajib memperhatikan rambu-rambu petunjuk dan menyeberang pada tempatnya. Setiap pengunjung wajib berpakaian yang rapi dan sopan. Dilarang menggunakan sandal untuk aspek keselamatan. Dilarang merokok pada area Plaza Seremoni, Taman Kusuma Bangsa, dan Rumah Tekno IKN, serta sepanjang area kunjungan dan tempat tunggu parkir. Dilarang menginjak rumput sepanjang area kunjungan. Dilarang mencoret-coret, merusak tanaman dan fasilitas umum di IKN. Dilarang memberi makan satwa yang ada di IKN. Setiap pengunjung tidak diperkenankan memasuki area konstruksi. Setiap pengunjung wajib membuang sampah pada tempat sampah yang disediakan. Setiap pengunjung wajib mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan menggunakan peralatan makan, peralatan minum, dan tas belanja yang berbahan ramah lingkungan. Dilarang piknik, menggelar tikar, dan makan bersama di dalam wilayah IKN. Dilarang membawa senjata tajam selama kunjungan berlangsung. Dilarang membawa minuman beralkohol. Dilarang bermain bola, menduduki patung, bersandar pada jembatan, dan melewati batas aman, embung, atau kolam. Dilarang melakukan aktivitas politik, kampanye, atau SARA dan yang mengganggu kebinekaan Indonesia.
Demikian informasi yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.